Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara beserta seluruh jajaran Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah se-Sumatera Utara, Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat. Syukur alhamdulillah siang yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan sesi kedua dari rangkaian program Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara, yakni rapat kerja Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara. Dengan berserah diri kepada Allah, mari kita awali acara ini dengan melafazkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana kepada Ustaz Maulana Siregar Ahmad. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Haji Dalil Yusuf MA. Kemudian Bapak Koordinator Bidang Tablik dan Tarjih, Bapak Dr. Andes Haji Asqolan Lubis MA, rekan-rekan dari pimpinan Majelis Tarjih wilayah Sumatera Utara, dan juga bapak-bapak dan ibu dari pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Sumatera Utara. Selaku ketua panitia, saya tidak banyak menyampaikan, ada beberapa laporan yang ingin disampaikan. Alhamdulillah pada kesempatan tadi seminar nasional metode penetapan awal Ramadan dan awal bulan Qamariyah sudah selesai kita laksanakan. Apalagi ini juga diambil dari kebiasaan yang banyak terjadi di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau ada rapat-rapat kerja biasanya digabungkan dengan kajian-kajian ilmiah, sehingga kehadiran kita mengikuti Rakerwil bukan hanya sekedar merancang rapat kerja saja, tetapi juga mendapatkan berbagai ilmu-ilmu yang bisa kita dapati. Kemudian laporan dari ketua panitia lainnya adalah hari ini Rakerwil kita sudah menyurati beberapa daerah-daerah dan juga mengkonfirmasi ulang lewat telepon. Ya, tetapi memang hari ini yang kita lihat ya baru inilah yang bisa dihadirkan. Barangkali ada beberapa hal, apalagi banyak kita dengar pada tanggal yang sama pada hari ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terjadi di daerah-daerah karena dalam rangka menyambut Ramadan. Tapi meskipun begitu, kita bersyukur artinya rapat kerja wilayah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tetap kita laksanakan, karena ini adalah amanah dari organisasi, termasuk amanah yang telah ditetapkan dalam pedoman Majelis Tarjih yang sudah dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, barangkali ini terima kasih kami kepada para panitia, rekan-rekan panitia, dan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Samsul yang sudah datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Ini satu apresiasi yang sangat tinggi buat kami dan membuat kami
Tarjih Sumatera Utara ini akan semakin bersemangat dan giat untuk melaksanakan program-program tarjih di masa-masa yang akan datang. Barangkali ini saja laporan dari Ketua Panitia. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Dajjali Aswaran Lubis MA dipersilakan. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, pengarahan dan bimbingan sekaligus membuka rapat kerja wilayah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil rabbil karim wa ala alihi at-thayyibin at-thahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin. Yang saya hormati pimpinan wilayah yang mengkoordinasikan tarjih dan tajdid pimpinan wilayah Sumatera Utara, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, para pimpinan Majelis Tarjih daerah se-Sumatera Utara, Bapak dan Ibu peserta Will Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang berbahagia. Pertama-tama tentu mari kita memanjatkan puji dan syukur karena kita dapat melaksanakan kegiatan ini yang diisi dengan dua acara. Jadi yang pertama acara seminar dan yang kedua acara rakerwil. Nah, kalau di pusat memang strategi Majelis Tarjih itu untuk menyelenggarakan itu memang seperti itu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Seminar itu memberi nama kepada PTM yang menyelenggarakan. Sebab kalau dia menyelenggarakan rakerwil saja itu nggak ada hubungannya dengan soal-soal akademik di perguruan tinggi. Nah, dengan adanya seminar, jadi perguruan tinggi PTM itu mendapatkan bagian sebagai sebuah kegiatan akademik. Di samping itu Majelis Tarjih juga dapat kebagian, dapat menyelenggarakan kegiatannya berupa kalau hari ini adalah rapat kerja wilayah Majelis Tarjih. Nah, begini memang strateginya yang kita laksanakan. Itu kalau kita meminta bantuan atau bekerja sama dengan perguruan tinggi. Saya mengharapkan bahwa dalam rakerwil ini, saya sendiri belum tahu apakah ini yang pertama atau yang kedua, tapi paling tidak dapat dirumuskan suatu strategi ketarjihan ke depan yang penting dan dapat menyahuti perkembangan dan tuntutan gerakan Muhammadiyah secara umum. Perlu kita catat bahwa Majelis Tarjih ini merupakan majelis yang di lingkungan Muhammadiyah dianggap sangat penting. Banyak orang mengatakan Majelis Tarjih dan Tajdid di lingkungan Muhammadiyah itu merupakan ruhnya dari gerakan Muhammadiyah. Sebab Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dakwah amal ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi yang pertama-tama Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dalam arti gerakan keagamaan untuk memajukan dakwah Islam. Dakwah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah memang tidak secara tradisional, yaitu sekedar tabligh di masjid-masjid. Itu hanyalah satu bagian dari kegiatan dakwah Muhammadiyah.
Kegiatan dakwah Muhammadiyah itu meliputi bidang yang luas. Jadi kegiatan dakwah di bidang pendidikan. Jadi menyelenggarakan pendidikan itu sebetulnya adalah bagian dari kegiatan dakwah Muhammadiyah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan itu warna dakwahnya nampak. Jadi suatu pendidikan yang berwawasan keagamaan Islam. Kemudian pelayanan sosial termasuk kesehatan. Nah itu juga bagian dari upaya dakwah Muhammadiyah. Penanganan orang miskin, yang dalam hal ini Muhammadiyah dalam beberapa hal sudah agak ditinggalkan oleh organisasi lain. Misalnya penyantunan anak terlantar itu kita baru pada anak yatim. Dari dulu anak yatim ada panti asuhan yatim piatu. Tapi anak-anak jalanan walaupun sudah mulai disapa terutama oleh dari Indonesia, namun kita dinilai dalam bidang penyantunan anak-anak jalanan itu masih juga ketinggalan. Jadi ini semua adalah bagian dari dakwah Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Dan di sini fungsi strategis Majelis Haji bagaimana ruh keislaman itu nampak di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan dapat dirumuskan program-program yang bisa menjawab tantangan ke depan. Majelis Haji tugasnya yang paling pokok di antara lain adalah menggali ajaran agama Islam itu menurut kemurniannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi salah satu kegiatan yang pokok dalam Majelis Haji itu adalah kegiatan yang sifat pengkajian dan penelitian. Jadi menggali berbagai ajaran Islam. Kemudian kita juga harus mampu bagaimana mengaplikasikan ajaran yang kita gali itu dalam rangka menjawab berbagai tantangan-tantangan masa ini. Jadi Majelis Haji menghadapi berbagai tantangan sekarang ini. Banyak orang yang mengecap kita dulu Majelis Haji secara khusus Muhammadiyah secara umum memang merupakan gerakan tajdid. Sekarang Majelis Haji sendiri perlu ditajdid. Nah, itu ada orang yang berpendapat demikian. Jadi itu bagi kita harus kita anggap sebagai self correction, bagaimana kita mengoreksi diri kita sendiri apakah kita sudah benar-benar mampu menyelenggarakan tajdid itu apa belum. Karena nama majelisnya juga sangat menantang, Majelis Haji dan Tajdid. Nah, oleh karena itu pikiran Muhammadiyah itu harus selalu pikiran tajdid. Nah ini yang menjadi tantangan kepada kita. Selama ini di dalam Muhammadiyah arti tajdid itu diarahkan kepada dua pengertian. Jadi pengertian yang pertama, tajdid itu berarti memurnikan. Memurnikan itu artinya kita kembali kepada contoh yang semurni-murninya sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ini berlaku di dalam bidang-bidang ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang di situ tidak terkait dengan soal-soal muamalah. Jadi kita mencari tuntunan yang paling murni. Misalnya itu seperti sholat tarawih. Bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat tarawih? Nah itu perlu dikaji. Nah ternyata kalau kita membaca sejarah umpamanya bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat tarawih, bahkan sholat tarawih itu dilaksanakan sampai pada zaman Umar bin Khattab itu dilaksanakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Itu umpamanya. Sejak itu, tapi di sini ada khilaf, apakah sejak zaman Umar atau setelah lewat masa khulafa Rasyidin, itu para ulama berbeda pendapat, mulai dilakukan sholat 20. Asal muasal dilakukan sholat 20 itu karena Rasulullah itu sholatnya lama, membaca 100 ayat 1 rakaat itu berdiri itu terlalu lama.
Lalu untuk supaya kejenuhan berdiri itu dikurangi, lalu diperbanyak rakaatnya, tapi bacanya agak pendek rakaatnya, tapi lama waktu yang diperlukan tetap sama, cuma rakaatnya diperbanyak sampai 20. Nah, ini diriwayatkan bahwa ini terjadi di zaman Umar, tapi pertengahan zaman Umar. Tapi itu khilaf, ada yang mengatakan itu di zaman Bani Umayyah. Kemudian mulai tahun 63 Hijriah itu di Masjid Madinah itu tidak lagi 20, diperbanyak lagi sampai 39 rakaat. Nah, bayangkan ibu-ibu kalau sholatnya 39 rakaat, orang 11 saja sudah ngos-ngosan itu, ini sampai 39 rakaat. Jadi sejak tahun 63 Hijriah sampai abad keempat Hijriah itu sholat itu 36 ditambah 3 39 rakaat di Masjid Madinah. Pada abad keempat Hijriah itu kota Madinah dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dari Mesir yang bermazhab Syiah. Lalu sholat itu mengalami perubahan 20 rakaat. Tapi tidak jelas 20 rakaat menurut Syiah apa 20 rakaat menurut Sunni. Nah, kalau 20 rakaat menurut Syiah itu 10 rakaat itu dikerjakan dulu sesudah maghrib itu, nanti baru disambung sesudah isya. Itu kurang jelas. Kemudian pada abad ke-8 Hijriah ketika kekuasaan atas kota Madinah diambil alih kembali oleh orang Sunni, lalu oleh salah seorang ulama besar, jadi seorang ulama itu saya lupa namanya, tapi ada di dalam tulisan saya karena saya sedang menulis sejarah sholat tarawih di Masjid Nabawi. Nah, itu dikembalikan lagi menjadi 36 rakaat tarawihnya tambah witir 33 rakaat. Cuma cara pengerjaannya dibagi dua. Jadi yang pertama dikerjakan 20 rakaat, sesudah itu istirahat, tidak ada sholat witir, masing-masing pulang ke rumah. Nanti sepertiga malam menjelang subuh datang lagi ke masjid, nambah 16 rakaat. Jadi 36 rakaat kemudian ditambah witir. Itu berlaku sampai tahun 1344 Hijriah atau 1926 Hijriah. Nah, kemudian sejak tahun 1926 sholat tarawih di Masjid Nabawi itu dijadikan 20 rakaat seperti sekarang ini. Jadi kalau bertanya kenapa Muhammadiyah sholatnya cuma 11 orang di Masjid Nabi, pusatnya agama Islam, sholatnya 20. Nah, itu sejarahnya itu begitu. Bukan 20, itu 36 kalau mau gitu ya. Baru tahun 1926 dijadikan 20 rakaat sampai sekarang. Nah, Muhammadiyah coba menggali dari segi ketarjihan, bagaimana dalilnya sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ditemukan satu dalil pun bahwa Nabi itu sholat 20, tidak ada. Gitu. Jadi sholat 20 itu baru pada zaman Umar bin Khattab. Itu pun masih khilaf. Benarkah zaman Umar bin Khattab? Ada yang mengatakan setelah zaman Bani Umayyah. Gitu. Jadi ini contoh tajdid. Jadi Muhammadiyah melakukan tajdid, mengembalikan kepada yang murni sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Ini dalam bidang ibadah. Kemudian arti yang kedua dari tajdid itu adalah melakukan dinamisasi. Ini dalam bidang non ibadah, yaitu dalam bidang muamalah duniawiyah. Mendinamisasi itu artinya kita melakukan penafsiran ajaran agama tentang bidang yang non ibadah itu sesuai dengan semangat dan kebutuhan zaman. Termasuk tadi soal hisab. Jadi dalam Muhammadiyah hisab itu bukan ibadah, ru'yat itu bukan ibadah. Muhammad Rashid Ridho ketika menafsirkan surat Al-Baqarah tentang ayat puasa itu dalam tafsir Al-Mana mengatakan ru'yat itu hanyalah sarana.
dia bukan ibadah itu sendiri. Kalau dia sarana, dia termasuk bidang muamalah, dapat didinamisasikan, dilakukan reinterpretasi ulang terhadap ajaran agama. Salah satu bentuk reinterpretasi ulang itu adalah kita tidak lagi menggunakan ruqyah. Nah, kalau begitu Muhammadiyah mengubah agama, mengubah hukum. Boleh kalau lakukan perubahan hukum. Ada kaidahnya dalam kaidah fiqhiyah. La yunkaru tawyirul ahkam bi tawyirul azman wal amkinah wal awaqit wal aswat. Tidak diingkari perubahan hukum itu karena perubahan keadaan, perubahan zaman, dan perubahan adat istiadat. Jadi boleh berubah. Nah, kapan hukum itu berubah? Ada syaratnya. Menurut saya, dalam sejumlah tulisan saya ada 4 syarat hukum itu bisa berubah. 1, ada tuntutan untuk berubah. Dalam hadis, perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Muhammadiyah itu sudah sejak tahun 72 sudah memfatwakan boleh. Tapi orang Muhammadiyah masih belum banyak terima. Waktu muktamar di Malang, muktamar ke-40 ya di Malang. Nah, itu pada komisi A ya kalau saya tidak salah itu membicarakan organisasi soal masuknya Aisyah sebagai secara ex officio dalam kepengurusan PP Muhammadiyah. Ini kan ramai gitu. Ada yang berpendapat melanggar hadis Nabi kepada ada putusan tarjih. Sampai saya tidak peserta itu karena saya bukan orang wilayah, itu kan anggota wilayah yang punya forum. Tapi karena saya hadis bagus, saya terpaksa membacakan putusan tarjih gitu, ya. Jadi itu dinamisasi. Jadi hisab tadi itu bukan wilayah ibadah. Ruqyah itu bukan wilayah ibadah, dia hanyalah sarana untuk menentukan masuknya waktu. Karena dia sarana, dia boleh berubah. Ada nggak tuntutan untuk berubah? Ada. Tadi dalam seminar saya sudah mengatakan kalau kita terus bertahan dengan ruqyah, peradaban Islam tidak akan pernah dapat membuat kalender terpadu gitu. Nah, jadi ada tuntutan untuk berubah. Yang kedua, dia bukan merupakan ibadah. Nah, itu tadi kita sudah katakan ruqyah bukan ibadah. Yang ketiga, dia tidak termasuk hukum yang qat'i. Buktinya tidak qat'i. Para ulama sejak dari zaman dulu telah berbeda pendapat. Jadi itu menunjukkan tidak qat'i. Dan yang keempat, hukum yang baru itu yakni hisab harus ada dasar syar'inya juga. Nah, di dalam pedoman hisab Muhammadiyah sudah diberikan penjelasan apa dasar syar'inya, antara lain surat Yasin ayat 39 dan 40 gitu. Nah, nanti bisa dibaca. Jadi ini bentuk dinamisasi di dalam lingkungan Muhammadiyah. Jadi tantangan-tantangan kita ke depan masih banyak sekali. Bagaimana konsep demokrasi menurut Islam, bagaimana masalah hak asasi manusia, ini banyak kita ditantang. Mungkin di daerah hal-hal seperti itu mungkin kurang terasakan. Tadi kalau di pimpinan pusat itu sangat terasakan sekali. Dan saat itu kita merasakan orang kita ini kok terasa kurang ya untuk menyahuti berbagai problem yang timbul. Partisipasi majelis tarjih dalam konsep-konsep ekonomi Islam yang sedang ramai sekarang ini masih kurang. Kalau perlu nanti ya wilayah tarjih wilayah Sumut ini mengadakan pelatihan pemahaman ekonomi Islam. Pertama dimulai ditata anggota majelis tarjih sendiri. Sudah itu anggota majelis tarjih menjadi penatar luar, minimal di lingkungan warga Muhammadiyah. Nah, ini juga tantangan kita semua. Memang problem yang kita hadapi termasuk majelis tarjih pusat adalah melaksanakan kegiatan itu, duitnya dari mana? Itu yang menjadi kendala. Itu memang satu tantangan juga. Nah, jadi oleh karena itu gerakan Muhammadiyah tidak hanya gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan keagamaan, tapi juga harus
merupakan gerakan ekonomi. Itu mau tidak mau, kalau tidak ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ekonomi di Indonesia ini yang megang siapa? Orang Muhammadiyah yang menjadi penguasa ekonomi tingkat tinggi kan belum ada. Bagaimana kita menumbuhkan kembali semangat berdagang yang dulu dimiliki oleh para pendahulu kita. Pada awal berdirinya Muhammadiyah digerakkan oleh kaum pedagang. Sekarang Muhammadiyah itu digerakkan oleh kaum pegawai negeri. Di pimpinan pusat itu ya banyak pegawai negeri. Di Majelis Haji pusat itu mungkin hampir 90% itu pegawai negeri. Gitu. Jadi tidak punya semacam etos entrepreneurship. Gitu. Nah ini juga tantangan kita. Majelis Haji paling tidak bisa menggali itu. Di Majelis Haji pimpinan pusat sedang menyusun tafsir Al-Quran At-Tanwir. Walaupun juga jalannya terbata-bata, silakan nanti yang ahli tafsir dari Medan ini kirim aja nama kita. Ini kami punya ahli tafsir yang kita undang minta untuk menafsirkan ayat sekian sampai ayat sekian. Karena kita juga kewalahan. Nah, tafsir itu kita rencanakan cirinya ada minimal ada 3. Ciri tafsir itu menggali etos. Ini karena tugas Majelis Haji, menggali etos. Jadi tulisan kita itu kita inginkan membangkitkan etos. Ada 3 etos. Satu etos ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah itu akan bisa eksis dan bisa maju kalau dia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana dari tafsir itu dapat menggerakkan warga Muhammadiyah untuk melakukan penguasaan ilmu yang tidak bisa ditawar lagi di zaman modern. Kalau kita ingin maju, tadi Pak Wakil Ketua DPR dan Pak Gubernur tadi mengatakan kita punya kaidah itu malayatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib kita hanya sampai di situ saja, tapi bagaimana menguasai teknologi tekstil? Nah, kita belum berpikir sampai ke sana. Nah, tafsir ini kita harapkan dapat memotivasi. Itu satu. Yang kedua, etos ekonomi untuk membangkitkan semangat warga Muhammadiyah untuk berekonomi. Nah, itu yang ketiga itu etos sosial. Etos sosial ini maksudnya bagaimana Muhammadiyah dapat merajut ukhuwah dan persaudaraan masyarakat Indonesia sedemikian rupa. Munculnya etos sosial ini dulu karena dulu banyak pertarungan, perkelahian, percekcokan sosial di awal-awal reformasi, sehingga akhirnya tercetuslah 3 etos itu. Nah, ini yang akan kita gali. Jadi dari Majelis Haji PWN Sumut, kalau ada ahli tafsir atau ahli apa saja berkaitan dengan ayat Al-Quran, silakan kirim nama, nanti akan kita minta menulis tafsir. Sekarang sudah kita mulai sampai ayat ke-29. Nah, ayat 29. Walaupun saya sendiri sudah membaca naskahnya belum puas, tapi kalau enggak dimuat, diperbaiki, sementara zaman berkembang terus, warga Muhammadiyah sudah menanti-nanti, ini enggak keluar. Jadi apapun itu sudah mulai kita keluarkan. Jadi itu tantangan dari Majelis Haji. Jadi tugas utama kita adalah melakukan penggalian dan pengkajian. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Tidak cukup dikaji kemudian tanpa disosialisasikan. Oleh karena itu kerjasama dengan Majelis Tabligh itu menjadi sangat penting. Jadi apa yang dihasilkan oleh pengkajian haji disosialisasikan oleh Majelis Tabligh. Sesuai juga dengan semangat otonomi daerah. Ya, di Muhammadiyah kita mau tidak mau otonomi itu juga harus kita jalankan. Jadi Majelis Haji wilayah tidak hanya menunggu apa yang diputuskan oleh Majelis Haji pusat, tapi apa kasus yang terjadi di sini silakan bahas, nanti hasilnya dikirim ke
Majelis Tarjih Pusat. Kalau itu memang layak dan mempunyai jangkauan nasional, ya kita bawa ke Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih. Misalnya dulu waktu saya datang ke sini dalam acara pengajian PWM Sumut di Beras Tagi itu, nah itu di sini nampaknya yang masih menjadi perdebatan itu bagaimana hukumnya orang Melayu mengadakan apa itu tepung tawar. Nah itu ya kalau tampaknya orang Muhammadiyah Sumut itu ini nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, ya marilah kita lakukan pengkajian secara mendalam. Muhammadiyah tidak anti kebudayaan, tetapi juga Muhammadiyah tidak bisa mentolerir hal-hal yang jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini tantangan-tantangan kita ke depan. Satu lagi yang penting, sekarang ini kita menghadapi persoalan adalah kaderisasi ulama Muhammadiyah. Ini serius. Dulu sumber kaderisasi itu adalah lembaga-lembaga seperti IAIN yang ada di Indonesia. Waktu itu belum ada UIN. Nah, sekarang ini lembaga tersebut semakin kurang kehadiran orang-orang Muhammadiyah di situ. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Dasron di Yogyakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah. Pak Dasron, ini sumber daya tarjih pusat yang kantornya di Yogyakarta itu sekarang beralih ke UMY, Pak. Mau tidak mau UMY harus ikut. Dulu di IAIN seluruhnya, sejak dari ketua, wakil ketua, ketua divisi itu semuanya dari IAIN. Ya saya dari IAIN, wakil-wakil ketua majelis tarjih dari IAIN. Sekarang itu kita semakin habis di IAIN ya karena suasana politik yang sudah berubah. Memang tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Nah, oleh karena itu sekarang kemana kita sumber daya itu kita andal tidak lain kepada PTN. Jadi pada PTN. Oleh karena itulah sejak beberapa tahun yang lampau Majelis Tarjih selalu supaya PTN itu menyelenggarakan pendidikan kader ulama Muhammadiyah. Tidak harus kader tarjih ya, kader ulama Muhammadiyah, kader tabligh, kader tarjih dan kader-kader ulama di bidang lain. Minimal satu cabang harus ada satu orang. Nah, itu cabang kita sekarang 3.336 kalau nggak salah saya seluruh Indonesia. Saya tidak tahu berapa yang ada di Sumut, tapi ada datanya itu. Ya minimal kita harus mengisi ada kader ulama yang berkemampuan tarjih itu satu orang untuk satu cabang. Berarti untuk secara nasional kita harus menyiapkan 3.300 orang lebih. Nanti Sumatera Utara berapa ya? Nah ini salah satu yang harus menjadi perhatian tarjih. Alhamdulillah Bapak Rektor sudah memberi perhatian yang serius tentang ini, sudah mengalokasikan dana untuk melakukan pendidikan ulama tarjih. Dan ini Majelis Tarjih harus mensokong benar-benar. Ada 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki. Pertama, penguasaan bahasa Arab. Karena yang menjadi persoalan adalah ketika mubalik kita berdebat soal jumlah rakaat tarawih, soal menafsirkan sumu liruyatihi dan macam-macam, termasuk soal hadis lanjut dihaqamun walau amrun imro'atan, tidak beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin, itu berhadapan dengan teman-teman kita yang LC keluaran Timur Tengah gitu, yang mereka ada yang salafi, ada yang macam-macam, itu berdebat dengan Majelis Tarjih. Mubalik Muhammadiyah pada ditarjih, pada tabligh itu teman-teman kita ini belum apa-apa sudah KO karena disodori kita banyak yang tidak bisa baca kita. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan ulama ini target yang utama mereka lulus harus bisa membaca kita. Kalau di sini tadi saya dengan 2 tahun, kalau itu ditangani betul 2 tahun itu
bisa tuh membaca kitab. Tidak cukup itu. Asal anaknya cukup cerdas itu, ya memang harus dilatih terus, harus ada pelajaran baca kitab langsung itu, mulai dari kitab-kitab yang mudah, kemudian mereka dilatih terus. Sebab kalau tidak dilatih, tidak bisa diajari bahasa Arab saja tidak cukup, harus langsung membaca kitab sorogan istilahnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga penting. Pertama, untuk kehidupan yang bersangkutan, nanti dia pulang ke daerah, ngajar di sekolah SMP, bisa ngajar bahasa Inggris itu, dia bisa hidup situ, bisa untuk kursus, buka kursus bahasa Inggris dengan menerima fee, ya, jadi dia bisa menambah ongkos hidupnya sendiri gitu. Jadi untuk sampai di samping bahasa Inggris itu untuk menjamin tajdid, kita bisa membaca dunia secara luas. Dan yang ketiga bisa, ini tiga ini keterampilan pokok, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu bisa. Kalau soal tafsir fikih, asal dia sudah bisa bahasa Arab, nanti dia bisa baca sendiri. Dan pengetahuannya tentang tafsir fikih, kalam, tasawuf dan sebagainya itu bisa akan berkembang sesuai dengan perkembangan umur yang bersangkutan. Dia ditanya di tengah masyarakat dalam pengajian, Pak, ini hadis ini gimana maksudnya? Mungkin dia saat itu tidak bisa menjawab, dia pulang ke rumah, tapi dia bisa baca kitab di rumah. Oh begini, besok dia jawabkan. Nah ini jadi yang penting bahasa Arab, bahasa Inggris, dan nah inilah dalam pendidikan ulama tajwid itu yang penting. Dan kita mentargetkan sedapatnya satu orang ulama yang seperti itu untuk satu cabang. Kalau perlu nanti kita meningkat lagi kepada ranting. Ranting kita sekitar 12.000 atau 120.000 ya, saya lupa. Sepertinya 12.000. Jadi ada di PDM tertentu yang lebih banyak cabangnya dari rantingnya. Karena ada cabang tapi tidak ada ranting, cabang, tak ada ranting, cabang, tak ada ranting, jadi lebih banyak cabangnya. Nah, jadi ini untuk memperluas jamaah. Jadi perluasan jamaah itu menjadi suatu yang perlu. Ya, banyak gunanya kalau kita milih bupati, kalau jamaahnya sedikit, ya bagaimana bisa memenangkan pemilihan-pemilihan. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya kira demikian Bapak, selamat melaksanakan Raker Will, mudah-mudahan dihasilkan keputusan yang baik dan keputusan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami dari Majelis Haji Pimpinan Pusat ikut mengapresiasi acara ini. Yang pertama ada seminar dan yang kedua ada Raker Will. Kalau perlu ada musyawarah wilayah tajwid gitu, membahas apa ya, terserah apa soal yang berkembang di sini. Nanti hasilnya kirim ke pimpinan pusat majelis tajwid. Jadi demikian, saya kira mungkin tadi perlu dibuka secara resmi. Oleh karena itu, betul Pak ya. Oleh karena itu, mari acara rapat kerja wilayah Majelis Tajwid dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini kita buka secara resmi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya, dan kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Majelis Tajwid dan Tajdid PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji